Kira-kira berapa lama Pak diperkirakan ini kalau untuk ke Serapong ini atau biasanya di wilayah lain ini berapa tahun sehingga dia akan mandiri dan apa yang harus kita lakukan Pak supaya ini cepat? Ya, baik Pak. Untuk mewujudkan penyeberangan prinsip ini perjuangannya cukup panjang Pak. Ya. Kita usulkan sejak tahun 2017. Ini ada rapat koordinasi teknis Rakornis angkutan penyeberangan perintis di Bali, di Denpasar Bali 2017. Ini sudah kita utarakan pembukaan lintasan baru. Kemudian dilanjutkan lagi Rakornis angkutan penyeberangan perintis di Kota Surabaya, Jawa Timur pada tahun 2018. Kita perjuangkan lagi. Kemudian Rakornis angkutan penyeberangan perintis di Denpasar Bali tahun 2019 kita perjuangkan lagi. Insya Allah tahun 2019 Ditjen Perhubungan Darat sudah menyetujui dua lintasan baru ini melalui penyeberangan perintis. Sehingga harapan kita dua lintasan baru ini tetap eksis. Setiap tahun dilakukan Rakornis angkutan penyeberangan perintis yang kita selalu dengan Perhubungan Aceh mengikuti bersama pihak-pihak lainnya termasuk operator untuk memperjuangkan eksistensi angkutan penyeberangan perintis ini. Mungkin nanti ke depannya saya tidak tahu berapa tahun ketika nanti zaman tadi load faktornya sudah di atas 50%, maka status penyeberangan perintis bisa beralih menjadi penyeberangan komersil. Nah, mungkin dalam kurun waktu sepanjang masih statusnya di bawah 50% masih dipertahankan penyeberangan perintis. Yang penting kita pada lintasan penyeberangan ini dilakukan operasional. Tapi kalau jika tidak dilakukan operasional, artinya vakum, tidak ada pelayanan kepada masyarakat, tentunya pihak Ditjen Perhubungan Darat melakukan evaluasi. Lintasan yang sudah disetujui lintasan baru tapi tidak dimanfaatkan oleh daerah, dilalaikan atau vakum, tidak ada kegiatan ini, mungkin dievaluasi untuk dicabut saja. Makanya momen ini kita manfaatkan oleh daerah. Itu Pak. Ya. Ini apakah ada Pak penyeberangan perintis ini yang kemudian gagal kalau di Aceh ini ya, gagal atau tidak existing? Ada contoh-contohnya? Tidak, yang masih bisa dioperasionalkan terus walaupun di bawah 5%. Yang penting kegiatan operasional itu berjalan. Tujuan perintis tadi membuka akses, memberikan kemudahan masyarakat dari pulau ke daratan. Karena ketergantungan masyarakat pulau ke daratan, bukan ketergantungan masyarakat daratan ke pulau. Karena penyeberangan tadi kan menghubungkan daerah daratan ke pulau. Makanya lintas Aceh ini barat selatan kan banyak pulau. Sementara utara timur tidak ada pulau, maka tidak penyeberangan di sana. Namun apa penyeberangan di barat selatan, karena di barat selatan terdapat pulau-pulau yang mana ketergantungan sama daratan, Mbak. Maka terjadilah angkutan penyeberangan. Berarti nggak ada yang gagal Pak ya, semuanya existing. Sepanjang operasional jalan terus. Ya, ini kan seperti kalau kita tahu kalau darat itu seperti kereta api itu kan perintis juga dan ternyata nggak jalan lagi Pak. Kalau penyeberangan, kalau kita off-kan, kita vakumkan, tentu dievaluasi oleh Ditjen Perhubungan Darat. Pasti tidak dimanfaatkan. Makanya kita setiap tahun terus memperjuangkan dan mengoperasikan lintasan ini, Pak. Baik lintasan komersil maupun lintasan perintis. Ya, apa yang kemudian harus dilakukan oleh pemerintah untuk memanfaatkan yang sudah diperjuangkan oleh Dishub ke Dirjen Angkutan Darat tadi? Ini apa kira-kira momen-momen yang harus dilakukan oleh pemerintah supaya ini tetap eksis? Kita selalu bertemu operator Pak, dalam ini kan PT SDP Indonesia Ferry, baik cabang Banda Aceh maupun cabang Tingkil. Yang cabang Banda Aceh tadi pada lintasan Oleli Balohan, Oleli Jating, dan Oleli Serapong Belekaya. Sementara yang lainnya itu operatornya PT SDP cabang Tingkil. Baik Sinabang, Labuan Haji Sinabang, Tingkil Pulau Banyak, Tingkil Sinabang, dan Tingkil Gunung Toli.
Kira-kira ini supaya ini tetap eksis apa yang harus kita lakukan? Apa pemerintah Aceh lakukan? Apakah banyak event di pulau-pulau atau Ya, gimana kalau? termasuk event yang baik diciptakan oleh pemerintah kabupaten kota maupun pemerintah provinsi maupun nasional, Pak. Termasuk event-event pariwisata, ada kegiatan-kegiatan, termasuk yang tahun lalu itu di Pulauannya, Pak, ada event itu, sehingga Ya, memungkinkan untuk frekuensinya meningkat, itu salah satu. Jadi ya. kegunaan event-event tadi baik diciptakan oleh kebijakan pemerintah kabupaten, kota, provinsi maupun nasional. Kalau di SUB mungkin kita mau laksanakan event sekali nanti di sana di Pulau Aceh atau di tempat. Baru-baru ini Pak ada event di Pulau Bru, Ya, yang dilaksanakan oleh pihak Kodam. iya. Antara Serapong oleh Payat ke Menara Bulan Toren, sejauh 21,7 km. Itu event seperti itu ada dampaknya itu Pak, terlihat dampaknya. Dampak positifnya dari peserta goe tadi kan Pak, bisa mereka berfoto, lakukan video, bisa share ke medsos, memperkenalkan wilayah Pulau Aceh, Pulau Bru. Nah, jadi sehingga masyarakat publik tadi bisa menilai indahnya Pulau Aceh, sehingga tertarik masyarakat untuk berkunjung ke Pulau Aceh. Cuma mungkin masih ada kendala, fasilitas masih sangat terbatas, mes, penginapan, wisma, nah ini masih sangat-sangat terbatas. Inilah kekurangan-kekurangan ini harus pemerintah kabupaten maupun provinsi barangkali pihak stakeholder terkait bisa memikirkan itu. Iya, artinya begini Pak, tadi misalnya ya Bupati Aceh Besar sudah minta ke Disub supaya buka angkutan perintis. Ya. Tapi kan harus juga dilakukan ada fasilitas di sana. Kalau enggak ini kan perintisnya di bawah 5% terus Pak ya. Ya. Kalau oke dilakukan ada event tapi kemudian tidak ada fasilitas juga agak kesulitan gitu ya. Ini butuh kerjasama semua pihak. Nah kemudian Pak yang terakhir, kalau perlu tahu jadwal, kemudian juga berapa harga tiket dari mau ke Ulele, dari Ulele ke Pulau Aceh, ke Lamteng maupun ke Serapong atau dari Singkil ke Simulu, dari Cala di angkutan-angkutan perintis ini kalau mau tahu setiap hari dari mana ini tahu kita kapan berangkat, kemudian berapa harga tiketnya? Ya. Untuk tiket lintasan baru tadi dari Uleli ke Serapong Paya untuk penumpang dewasa 22.000 per orang. Iya. Untuk anak-anak 13.000 per orang. Sudah termasuk asuransi. Iya. Itu kita tahu. Untuk boleh untuk terus Pak. Itu tergantung golongannya Pak. Tarifnya tergantung golongan. Roda 2, roda 4, di atas roda 4 berbeda. Nah, kalau misalnya ini kalau untuk melabuh ke Sinabang atau dari Calang ke Sinabang itu gimana? Nah, itu ada tarifnya Pak, sudah ditetapkan melalui Pergub. Iya, ini kita tahu misalnya apakah update setiap hari ini tentang harga tiket ini juga jadwal karena ini kan ditunda, ada yang penundaan atau segala macam supaya di Sub Aceh ini kan misalnya mau diposting terus di media sosialnya supaya kami masyarakat cepat tahu ini bagaimana caranya Pak? Ya, ini kita sudah koordinasi sama pihak SDP. Pihak SDP yang menyusun jadwalnya untuk menginformasikan di setiap pelabuhan penyeberangan. Kemudian pada saat dibukanya lintasan baru ini sudah dilakukan 1 bulan penuh untuk sosialisasi kepada masyarakat publik, sehingga masyarakat publik sudah mengetahuinya. Jadi setiap jadwal bulanan ini jadwal sudah disiapkan oleh pihak SDP. Ketika perubahan jadwal sewaktu-waktu akan diberitahukan lagi melalui pelabuhan penyeberangan masing-masing. Jadi ini ada koordinasi antara pihak operator SDP maupun UPTB pelabuhan penyeberangan tempat. Baik Pak Mayus Safril ya, kita sudah 1 jam lebih nih berbincang dengan banyak tema tadi, sangat membuka wawasan kami tentang penyeberangan perintis ya untuk membuka isolasi juga mempromosikan pulau-pulau Aceh yang pulau-pulau di Aceh bukan Pulau Aceh ya,
pulau-pulau di Aceh yang sangat indah, termasuk Pulau Banyak. Nah ini kami berharap Pak, kalau misalnya ada informasi tentang harga tiket supaya ini kan cepat di medsosnya di Sub Aceh, cepat disampaikan, ada perubahan jadwal juga cepat disampaikan di Sub Aceh. Karena ini sangat penting untuk meningkatkan pariwisata juga nanti tentunya ke perekonomian masyarakat. Mungkin Pak Mahyus atau Pak Safril, Pak Husaini mau memberikan pendapat terakhir atau mau menutup acara ini, silakan. Terima kasih Bang. Lintasan perintis ini tidak hanya berakhir pada yang lintasan oleh Sampung atau lintasan Calang Kolong Bang, tapi kita juga melihat potensi-potensi untuk mengajukan permohonan mendapatkan lintasan baru perintis. Nah, tadi kalau Bang Jeno nanya kenapa harus wilayah barat atau wilayah barat, kalau wilayah timur, kalau kita potret wilayah timur mungkin ada juga, misalkan Kuala Langsa ke Kecamatan Telaga 7, masyarakat membutuhkan yang lebih safety, masyarakat membutuhkan yang lebih aman gitu, yang saat masyarakat menggunakan kapal nelayan biasa, yang safety-nya itu keselamatan itu masih kurang optimal. Mungkin ke depan juga kita berharap Pak Wali Kota Langsa mengusulkan ke provinsi untuk diberikan lintasan perintis Kuala Langsa, Kecamatan Telaga 7 atau Pusok. Ini juga potensi karena lintasan perintis itu murni subsidi pusat, tidak ada ruginya, murni yang dibantu oleh pusat semuanya itu. Kita tinggal memfasilitasi administrasinya saja. Dan pemerintah Aceh mengusulkan ke Dirjen Perhubungan Darat. Ini yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ini menjadi doa kita bersama. 2021-2022 ada 2 lintasan baru mungkin. Terima kasih Bang. Apa saja Pak lintasan baru atau lintasan baru yang berpotensi kita usulkan? Nanti mungkin bisa kita sampaikan juga ke Pemko atau Pemkap di sana. Saya baru melihat itu usung dengan Telaga 7. Nanti kita survei tingkat low factor dengan masyarakat sekarang gitu. Iya. Gitu. Tapi saya lihat potensi itu. Potensi antara usung sekarang kan sama dengan oleh Lamting zaman dulu yang menggunakan perahu masyarakat, bot masyarakat, atau oleh Lampuyang yang sebelum ini juga menggunakan kapal-kapal kayu masyarakat. Iya. Kita coba melihat pantai wilayah timur gitu, yang ada Kuala Langsa menuju ke Kecamatan Telaga 7 itu salah satu. Iya. Baik Pak Mahyus Safril dan Pak Husaini ya, sudah 1 jam lebih kita berbincang, insya Allah kita akan berjumpa lagi di kesempatan yang lain. Nanti untuk Syedaralun yang mau menitipkan atau bertanya kembali bisa langsung ke sosmednya di Sub Aceh. Itu ada Rakan Muda di sana yang dikelola oleh timnya Bang Kiki ya dan teman-teman di sana. Jadi saya lihat di Sub Aceh juga di sosmed di Twitter dan Instagramnya juga sudah menyampaikan banyak informasi yang dibutuhkan. Termasuk saya juga memantau dari sana. Terima kasih sekali lagi Pak Safril, Pak Mahyus Safril dan Pak Husaini atas kita akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.